Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia Nabila, kelas 7C, nomor absen 35. Saya akan menerangkan tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dan kayu. Ragam hias pada bahan tekstil. 1. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, dan lain-lain. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Alat yang digunakan untuk membuat bahan tekstil dapat dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun yang modern. Pengertian jenis dan sifat bahan tekstil. Pada dasarnya, serat tekstil berasal dari 3 unsur utama, yaitu serat yang berasal dari alam atau tumbuh-tumbuhan dan hewan, serat buatan atau sintesis, dan galian atau asbes dan logam. Benang dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Bahan tekstil memiliki keanekaragaman jenis dan bahan dasar yang berasal dari alam maupun buatan. Jenis dan sifat bahan tekstil dibagi menjadi 2, yaitu unsur utama serat tekstil dan sifat bahan tekstil. Unsur utama serat tekstil. 1. Serat alam. Serat alam yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan antara lain kapas, lenan, rayon, nanas, dan pisang. Serat sintesis atau buatan. Serat buatan ini merupakan polimer buatan yang disusun dengan cara kopolimerasi senyawa-senyawa kimia yang relatif sederhana yang menghasilkan serat atau fiber seperti nilon, perlon, dan dakron. Serat galian. Serat galian adalah bahan yang berasal dari dalam tanah, contoh asbes, logam, dan benang logam. Serat logam. Serat logam lebih banyak digunakan untuk membuat bermacam-macam jenis benang, seperti benang emas, benang perak, tembaga, dan aluminium. Sifat bahan tekstil. Benang katun dibuat dari kapas, benang sutra dibuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra. Jenis-jenis bahan tekstil ini memiliki sifat yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut. 1. Katun, 2. Wol, 3. Sutra, 4. Dakron, polyester, dan nilon, 5. Brokat, lama, dan songket. Jenis dan bahan pewarna tekstil. Pewarna alam dihasilkan dari ekstrak akaran-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Jenis-jenis pewarna alami. 1. Soga. Soga merupakan bahan pewarna alami yang berasal dari pohon soga. 2. Kayu kuning. Kayu kuning atau Chudranis javanensis menghasilkan warna kuning. Yang ketiga, alpukat. Alpukat menghasilkan warna hijau dan coklat. 4. Jati. Jati dan secang menghasilkan warna merah. Yang kelima, mengkudu. Mengkudu atau paja menghasilkan warna coklat. Yang keenam, kasumba. Kasumba menghasilkan warna orange. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. 1. Menyulam, 2. Membatik, 3. Sablon, 4. Tenun ikat, 5. Bordir, dan terakhir teknik songket. Penerapan ragam hias. 1. Siapkan gambar, 2. Siapkan kaos oblong, 3. Pindah gambar, 4. Selesaikan gambar, 5. Keringkan hasil gambar. Tahapan menggambar dengan bahan tekstil. Bentuk ragam hias dapat diaplikasikan pada media tekstil. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik menggambar. Ragam hias pada bahan kayu. 1. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Pada kehidupan sehari-hari, kayu merupakan bahan yang banyak digunakan untuk tujuan penggunaan tertentu. A. Ragam hias flora. Yang kedua, ragam hias fauna. Yang ketiga, ragam hias geometris. Dan yang terakhir, ragam hias figuratif. Lanjutannya yaitu contoh penerapan ragam hias. Tameng Papua, tameng Kalimantan, topeng Yogyakarta.
Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Jenis-jenis pahat dibagi menjadi 4, yaitu pahat kuku atau pahat penguku, pahat lurus atau pahat penyilat, pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol, yang terakhir pahat miring atau pahat pengot. B. Membuat ragam hias ukiran. 1. Alat-alat untuk mengukir kayu, alat utama untuk mengukir. Alat pemukul. Prosedur kegiatan mengukir pada bahan kayu dibagi menjadi 6. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Memilih bentuk ragam hias. 3. Membuat sketsa ragam hias. Yang keempat, membuat ukiran pada kayu. Yang kelima, menghaluskan bagian-bagian ukiran. Yang keenam, memberikan sentuhan akhir pada hasil ukiran. Yang C. Melukis ragam hias di atas bahan kayu dibagi menjadi 6. Menyiapkan bahan dan alat melukis, menyiapkan bahan dan kayu, membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas, memindahkan gambar rancangan tersebut pada permukaan bahan kayu, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias, dan terakhir yaitu memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.